Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Nurul Hasanah, kelas 10 AKL 3, absen 08, akan menjelaskan materi sejarah, yaitu masuknya bangsa Inggris ke Nusantara. Pertama, saya akan membahas tentang waktu kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia. Jadi, awal masuknya bangsa Inggris ke Indonesia adalah pada abad ke-17, yang mana pada abad tersebut bangsa Inggris sudah berpartisipasi dalam perdagangan di daerah India. Di daerah India tersebut, yaitu India Timur, para pedagang Inggris telah mendirikan koloni dagangnya bernama EIH atau East India Company dan berpusat di Kalkuta, yaitu di India. Dari kota Kalkuta tersebut, para pedagang Inggris mulai mengetahui Indonesia merupakan negara yang sangat berpotensi. Sehingga bisa disimpulkan bahwa tujuan bangsa Inggris datang ke Indonesia adalah ingin merebut seluruh kekuasaan yang ada saat itu sudah menguasai sebagian besar Nusantara. Selanjutnya, yang kedua yaitu tokoh-tokoh dan peranan bangsa Inggris di Indonesia. Yang pertama yaitu Gubernur Jenderal Lord Minto. Lord Minto adalah atasan dari Thomas Stamford Raffles. Dia merupakan Gubernur Jenderal Kepresidenan Fort William yang menjadi Gubernur Letnan Hindia Belanda ke-38 pada tahun 1811. Dia menjabat pada 31 Juli 1807 sampai 4 Oktober 1813. Kebijakan yang diterapkan pada masa pemerintahan Inggris antara lain diterapkannya kebijakan sewa tanah, jadi para petani wajib membayar pajak atas pemakaian tanah untuk kegiatan pertanian kepada pemerintah Inggris, dihapuskannya segala bentuk penyerahan wajib dan kerja paksa. Yang diberi kekuasaan oleh Lord Minto adalah Thomas Stamford Raffles. Yang kedua yaitu Thomas Stamford Raffles. Thomas Stamford Raffles merupakan Gubernur Letnan Hindia yang terbesar. Ia adalah seorang warga negara Inggris. Ia dikatakan juga pendiri kota dan negara kota Singapura. Ia salah seorang Inggris yang paling dikenal sebagai yang menciptakan kerajaan terbesar di dunia. Jadi, Thomas Stamford Raffles ini sangat berpengaruh terhadap bangsa Indonesia. Kebijaksanaan Thomas Stamford Raffles dalam bidang ekonomi antara lain: pertama, memperkenalkan sistem uang dalam perdagangan dan pembayaran dalam masyarakat. Kedua, yaitu menulis buku History of Java dan History of Sumatra. Ketiga, yaitu merintis berdirinya Kebun Raya Bogor, memperkenalkan imunisasi bagi rakyat Indonesia, menemukan bunga bangkai Rafflesia arnoldii, merintis pemugaran Candi Borobudur untuk pertama kalinya, dan menghapus sistem perbudakan untuk pertama kalinya. Di bidang politik pemerintahan, yaitu antara lain membagi Pulau Jawa dan Madura menjadi 16 karesidenan dengan dipimpin oleh seorang presiden dan asisten presiden. Yang kedua, para bupati dijadikan sebagai pegawai pemerintah dengan gaji setiap bulan. Yang ketiga yaitu Francis Drake. Francis Drake adalah pelaut Inggris pertama mendarat di bumi Indonesia, yaitu pada tahun 1577, yang mana dia dikenal sebagai petualang di laut bebas pada abad ke-16, bagaikan bajak laut membajak kapal-kapal Spanyol. Dia tidak gentar menghadapi bahaya apapun, yang kemudian mendapat pangkat Laksamana, kemudian diangkat jadi anggota parlemen dan mendapat gelar bangsawan dari Ratu Elizabeth pertama. Selain itu, Francis Drake adalah orang Inggris pertama yang mengelilingi bumi, termasuk menyinggahi Indonesia melalui timur menyeberangi Pasifik, sebagaimana pernah dilakukan Ferdinand Magellan 60 tahun sebelumnya.
Jadi, Francis Drake memasuki Indonesia bagian timur langsung dari California. Yang keempat yaitu Thomas Cavendish, adalah pelaut Inggris kedua yang memasuki wilayah Indonesia kira-kira 8 tahun setelah Francis Drake. Karakter sama dengan Francis Drake, petualang laut, pedagang budak dan bajak laut. Rute pun sama dengan pendahulunya. Dia memerangi atau membajak kapal-kapal Spanyol, Portugis, dan Belanda. Dia singgah di Banten dan pulang ke negerinya melalui pantai utara Jawa dan singgah di Blambangan. Perjalanannya pun sukses besar secara finansial. Dia dianugerahi gelar bangsawan oleh Ratu Elizabeth pertama untuk tindakan melawan Spanyol. Tetapi Daud Chutki, sejarawan, mengatakan meskipun Elizabeth menerima dia tidak kesatria. Jadi kesimpulannya adalah Francis Drake dan Thomas Cavendish berhasil membawa rempah-rempah di Indonesia menuju ke Inggris sehingga membuat Ratu Elizabeth meluaskan wilayah pelayaran internasional. Yang ketiga yaitu hasil kerja atau prestasi yang dihasilkan. Hasil kerja yang dihasilkan oleh bangsa Inggris adalah pada tahun 1811, Thomas Stamford Raffles telah berhasil merebut seluruh wilayah kekuasaan Belanda di Indonesia. Pada tahun 1811, Inggris mampu menguasai daerah jajahan Belanda. Maka Belanda harus menandatangani kapitulasi Tuntang tanggal 18 September 1811. Kapitulasi Tuntang di sini adalah perjanjian penyerahan kekuasaan di Nusantara atau Indonesia dari pemerintah Hindia Belanda kepada pemerintah Britania Raya pada tahun 1811 di sebuah desa yang bernama Tuntang. Sekarang berada di bawah Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Yang keempat, kita akan membahas tentang pengaruh bangsa Inggris datang ke Indonesia. Kebijakan di bidang pemerintahan yaitu Indonesia atau Pulau Jawa dibagi menjadi 16 karesidenan. Para bupati diangkat menjadi pegawai negeri dan daerah keraton Yogyakarta dan Surakarta dipersempit. Ini merupakan kebijakan yang dilaksanakan oleh Thomas Stamford Raffles. Selanjutnya, di bidang keuangan yaitu melaksanakan sistem perdagangan bebas, melaksanakan sistem sewa tanah atau land rente, dan melanjutkan sistem perdagangan perkebunan kopi. Kebijakan ini juga sama dilaksanakan oleh Thomas Stamford Raffles. Oleh sebab itu, ia berhasil menguasai Indonesia atas Belanda. Adapun di bidang sosial yaitu memonopoli perdagangan garam juga jasa-jasa lainnya, mendukung lembaga kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang bernama Batavia's Genocope di Harmony, menulis buku The History of Java, menemukan bunga yaitu Rafflesia Arnoldi, istrinya Olivia Marianne merintis kebun raya Bogor. Selain itu juga menghapus sistem perbudakan, mengurangi pengaruh kekuasaan tradisional, dan mengembalikan Sultan Sepuh menjadi Sultan Yogyakarta. Yang terakhir yaitu masa keruntuhan atau bangsa Barat telah meninggalkan Indonesia. Jadi, penyebab berakhirnya kekuasaan Inggris di Indonesia adalah berkuasanya kembali Belanda setelah diberlakukannya Konvensi London. Konvensi London di sini adalah kesepakatan kerajaan Belanda dan Inggris terkait dalam pembagian wilayah administrasi tanah jajahan mereka masing-masing. Konvensi London tidak lain merupakan pengembalian Indonesia kepada Belanda yang sempat diambil alih oleh Inggris, karena dianggap tidak ada untungnya bagi Inggris. Konvensi London disepakati pada tahun 1814 dengan penyerahan kembali Indonesia kepada Belanda. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.